Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Dia nggak ngasih penghormatan ke lo bro, dan ini serius banget. Harus diatasi sekarang juga soal ini. Karena nggak boleh lo terima sikap nggak sopan dari cewek yang sama-sama lo hormati. Atau dari cewek mana aja sih. Jadi hari ini kita bakal bahas kenapa si cewek lo nggak menghargai kamu. Dan buka mata lo lebar-lebar. Biar nggak jadi cowok cengeng. Udah kayak bencong aja, oke? So guys, hari ini kita akan fokus ke nasihat hubungan buat cowok. Oke? Sebelum kita mulai, buat kalian yang baru pertama kali nonton konten kita mau bilang salam kenal. Semoga kalian suka sama konten kita. Guys, gue cuman mau bilang, simak video ini sampai kelar. Karena ada begitu banyak pesan penting banget yang lo dapat nantinya. Buat gue, kuncinya tuh saling menghormati dan dihormati dalam hubungan. Kalau lu lihat banyak cewek yang enggak ngasih penghormatan ke lu, atau lu lagi jalan sama cewek yang enggak ngerespek lu, itu bisa jadi tanda bahwa ada masalah yang perlu diatasi. Kalau lu bilang lu cuma pengen jelasin langsung aja, itu menunjukkan kalau lu pengen komunikasi yang jelas dan terbuka dalam menyelesaikan masalah. Tapi penting banget diingat, menolak sikap enggak hormat bukan berarti lu bakal bertindak kasar, fisik, atau nggak sopan ke cewek. Ini tentang ngebuat batas dan ngomongin ekspektasi lo dalam hubungan yang sehat. Gue setuju banget kalau nggak boleh dorong tindakan negatif atau nggak etis buat ngelawan cewek yang nggak ngerespek lo. Tapi yang paling penting, lo harus paham bahwa hubungan yang bahagia dan sehat tuh butuh dasar yang kuat dari saling menghormati. Ada berbagai alasan kenapa dia nggak ngasih penghormatan ke lo, tapi biar gue mulai dari yang pertama. Pertama, lo itu orang yang selalu bilang iya dalam bahasa gaulnya, yes man. Lo bilang iya buat semua yang dia mau. Bahkan ketika lo disuruh buat beli softex di warung buat pembalut, itunya pas lagi haid, lo iya-iya aja. Kan? Nah, gue yakin sebagian dari lo pernah dengar ungkapan pacar bahagia, hidup juga bakal bahagia. Tapi dengerin, gue nggak bakal bilang kalau itu kata-kata yang buruk. Yang gue mau bilang, itu bisa aja jadi teori atau keyakinan yang diartikan salah. Gue percaya banget dalam ngepastiin kalau cewek lo bahagia. Tapi gue nggak percaya dalam ngekompromiin keinginan lo sendiri, keyakinan lo, nilai-nilai lo, atau apa yang lo anggap penting buat menenangin dia dan bikin dia bahagia. Kalau lo udah mulai ngecilin dan nurunin harga diri lo buat bikin dia lebih bahagia, itu bisa jadi masalah soalnya lo mulai ngerusakin energi maskulin lo. Lo sekarang mulai jadi kayak taik yang hanyut di sungai. Lo mulai kehilangan rasa hormat di matanya karena dia tahu dia bisa ngelewatin dan ngehindarin lo. Dia tahu dia bisa manipulasi dan kontrol lo kapan aja. Lo harus belajar gimana cara bilang enggak. Sekarang, kita selalu lakuin ini dengan hormat. Tapi nggak ada lagi yang harus dikatain. Nggak ada lagi yang harus ditunjukin lewat tindakan lo. Lo masih harus buat garis batas yang kuat. Misal si doi nyuruh kamu kayak gini. Woi Asep, tolong bersihin bool aku dong. Aku habis mencret nih. Nah saat kayak gini, lo harus tegas bilang ke diri sendiri. Gua nggak akan terima apapun yang lewat garis ini. Oke? Jadi, lo harus jujur sama diri lo sendiri. Dan ngerti siapa diri lo sebagai seorang cowok buat ngehargain apa yang penting buat lo. Atau apa nilai-nilai lo sebenarnya. Biar lo ngerti kalau dia ngelewatin batas itu. Kalau dia berperilaku nggak sehat. Kalau dia minta lo lakuin hal-hal yang bikin lo nggak nyaman. Itu bisa jadi tanda pengorbanan dan penyesuaian dalam hubungan. Tapi lo nggak boleh sampai kehilangan diri lo sendiri di prosesnya. Lo harus bisa berdiri teguh dalam diri lo, tapi lagi-lagi, lo harus ngerti siapa diri lo buat bisa nyampe ke situ. So guys, ini membawa kita ke nomor 2. Dia nggak ngasih penghormatan ke lo, karena lo sendiri nggak ngasih nilai pada diri lo. Lo nggak ngerti siapa diri lo. Lo nggak hargain diri lo. Lo nggak punya harga diri yang tinggi. Jadi, mungkin lo punya mindset kayak, aku beruntung punya cewek ini dan aku bakal lakuin segala cara buat ngejaga dia. Tapi kalau lo coba terlalu keras buat ngejaga dia, lo bakal kehilangan dia. Bahkan kalau dia nggak langsung keluar dari hubungan itu, bisa jadi dia bakal keluar dari hubungan itu dengan cowok lain. Gue nggak suka gambarin gambaran negatif kayak gitu. Tapi gue di sini buat bilang ke lo, kalau sebagai seorang cowok, kalau lo nggak hargain diri lo sendiri, suatu saat nanti dia bakal merasain kalau lo punya harga diri yang rendah. Kalau dia tetap bersama lo, itu bagus sih. Tapi ada kemungkinan besar dia bakal selingkuh dari lo.
Karena kurangnya harga diri bikin lo jadi kurang menarik, bikin energi maskulin lo turun, dan dia bakal ngerasa itu sebagai masalah yang konstan. Dan itu kenapa energi maskulin penting banget. Lo nggak boleh kompromiin hal itu dalam hubungan lo. Nggak dengan cara yang bikin lo jauh darinya. Jadi, lagi-lagi, lo harus ngasih nilai pada diri lo kalau lo pengen dia juga ngasih nilai pada lo. Dan lo harus sampai di titik dimana ketakutan lo, kehilangan dia nggak bikin lo kehilangan diri lo sendiri. Bro, gimana? Sampai sini paham kan? Oke, kita lanjut ya. Jadi, nomor 3 dalam daftar yang kita bahas adalah penting banget. Lo nggak boleh takut kehilangan dia lebih dari takut kehilangan diri lo sendiri. Dengerin, lo harus ngasih nilai pada cewek lo. Lo harus ngertiin dia. Lo harus perlakuin dia kayak seorang ratu. Gue percaya banget sama semua hal itu. Tapi kalau dia pikir dia bisa ngelakuin apa aja yang dia mau dan lo bakal nurutin, lo kalah. Hubungan selesai. Lo sebaiknya pergi sekarang kalau lo udah kayak gitu. Karena lo lagi menuju jalan yang enggak bagus. Lo harus bangun pemahaman yang bilang, gue bakal lakuin bagian gue sebagai seorang cowok. Gue bakal ngasih nilai pada lo sebagai pasangan gue. Tapi kalau lo nggak bisa ngasih nilai ke gue sebagai balasannya, gue nggak punya masalah buat ninggalin hubungan ini. Nggak berarti gue nggak cinta sama lo. Tapi karena gue cinta sama diri gue sendiri, dan gue tahu kalau gue nggak bakal tolerir perilaku yang nggak sehat gitu. Gue nggak bakal tolerir hubungan yang beracun. Gue nggak bakal nurutin cewek yang minta gue rendah diri dan kehilangan diri gue sendiri cuma karena takut kehilangan dia. Nggak, kita berdua harus paham kalau kita berdua harus lakuin bagian kita dalam menjalin hubungan ini. Dan sekarang mungkin kita bakal alami momen-momen yang kadang-kadang kita lewatkan. Dia bakal alami hari-harinya di mana mungkin dia keluar jalur. Jadi, gue nggak ngomong langsung buat pergi begitu aja. Yang gue maksud, kalau lo udah ngambil semua langkah yang diperlukan buat perbaiki masalah ini, dan nggak ada yang berhasil, lo nggak perlu takut buat ninggalin hubungan itu. Lo nggak boleh takut kehilangan dia, dan kalau dia nggak bisa ngasih nilai pada lo, kemungkinan besar dia bukan orang yang tepat buat lo. Atau dia nggak lagi kondisinya cukup sehat buat punya hubungan yang sukses sama lo. Dan semoga pemahaman ini bakal bantu lo nahan diri buat nggak kehilangan diri lo dalam situasi ini, oke? Jadi, ada argumen yang perlu dibuat kalau bahkan tanpa tujuan, dia tetap bisa ngasih nilai pada lo kalau hal-hal itu ada. Tapi kalau lo mau pastiin kalau hal-hal itu ada, temuin tujuan hidup lo. Tujuan hidup lo harus jadi prioritas lo. Harus jadi fokus utama lo. Apakah lo lagi lajang atau lagi punya hubungan sama seorang cewek? Dunia lo nggak bisa cuman dia, oke? Dunia lo nggak bisa cuman tentang nyenengin cewek lo. Dunia lo nggak cuman soal selangkangan doang. Dunia lo harus tentang nemuin arah hidup lo, tujuan lo, dan dengan ngelakuin itu, dia bakal lebih ngasih nilai pada lo. Gue pribadi percaya sama stigma yang beredar di luar sana tentang jangan pernah prioritasin cewek daripada tujuan lo. Lo mungkin mikir kalau lo bikin dia bahagia, lo pikir lo ngelakuin kebaikan buat hubungan, tapi nyatanya lo kehilangan minatnya, lo kehilangan penghormatan dari dia. Lo meremehkan hubungan itu karena lo nunjukin ke dia kalau lo nggak teguh sama rencana dan visi lo. Kalau lo nggak punya fokus buat ngelakuin apa yang harusnya lo lakuin, gimana dia bisa ngandelin lo buat jadi cowok keren, tangguh, bijaksana, dan bertanggung jawab? Lo harus bisa nunjukin kalau lo bisa jadi pemimpin dengan contohin cara kita bakal komunikasi, cara kita bakal handle situasi ini dengan lebih baik sebagai seorang cowok. Lo harus belajar gimana jadi ahli dalam mengendalikan emosi lo. Kalau lo jadi cowok yang terlalu emosional, yang enggak bisa tenang, nggak bisa kelola diri lo sendiri dengan baik di saat-saat yang challenging, itu masalah. Lagi-lagi, bukan berarti lo nggak boleh ekspresi diri lo dengan sehat. Bukan berarti nggak boleh biarin diri lo alami momen-momen vulnerable. Kalau itu terjadi, ya biarin aja, tapi jangan terus-terusan kehilangan kendali atas emosi lo. Lo harus bisa mundur sedikit, jadi pemimpin, komunikatif. Lakukan hal-hal yang bakal bangun hubungan yang sehat. Lakukan hal-hal yang nunjukin ke dia kalau perilaku beracun dan nggak sehat nggak bakal ditolerir dalam hubungan ini. Dan kalau lo lakuin hal-hal ini, lo bakal tumbuh dan dapat lebih banyak penghormatan dari dia. Lo bakal bisa punya hubungan yang lebih baik, lebih sehat, dan sukses. Oke guys, pesan untuk kalian. Hey, dengar ya. Ini mungkin terdengar menyakitkan. Jadi, gini. Nggak semua orang cocok buat lo, terutama kalau mereka nggak ngasih penghormatan ke lo.
Coba fokus deh sama hal-hal yang bisa lo ubah buat bikin hubungan jadi lebih sehat. Lo juga perlu ingat, lo adalah pria, bertitit, jadi jangan anggap remeh kalau seseorang nggak sesuai dengan lo. Nah, terimalah perbedaan antara yang lo pengen dan yang lo benar-benar butuhin, itu kuncinya. Kalau seseorang nggak mendukung kesuksesan lo jangka panjang, mungkin lo harus mikirin buat putusin hubungan itu. Jangan sampai lo stuck sama orang yang nggak nyambung sama visi dan tujuan hidup lo. Semoga bisa bikin hubungan lo lebih santai dan lebih bermakna ya. Nah jadi, lo harus bisa ngerasa kalau hubungan lo sama dia nggak ada, kalau lo pengen dia cuma buat hal-hal yang nggak penting, atau kalau lo cuma ketularan hype tapi lo nggak bener-bener merasain koneksi sama dia. Lo harus bisa merasain kedamaian pas bareng cewek ini. Dan lo juga harus bisa nyambung pas ngobrol sama dia, kalau nggak ada yang kayak gitu, mungkin dia bukan orang yang pas buat lo. Jadi gitu deh guys, sekarang tuh kita bungkus cewek yang serius-serius, ngerespek balik, memperlakukan kita dengan tulus. Jangan lupa sempatkan berkomentar, kasih tahu juga kalau lo pernah ngerasain situasi kayak gini sebelumnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di situasi yang lebih oke di lain waktu. Ya udah teman-teman, itu aja nih yang bisa kita bagiin buat video kali ini. Kalau kalian suka atau ngerasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol ke atas dan subscribe. Drop pendapat kalian di komentar. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.